Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada momen Jumat Agung ini, biarlah kita semakin merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan momen Jumat Agung ini kita diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung setiap kita dari upah dosa. Biarlah dengan momen Jumat Agung ini juga kita boleh semakin setia mengikut Tuhan. Sekalipun pada saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi percayalah, sekalipun kita beribadah di rumah, jika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, yakinlah Tuhan hadir dan Tuhan akan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin. Hari ini dinyalakan 7 buah lilin ungu yang melambangkan kematian Yesus Kristus. Dan hari ini tepat hari Jumat Agung akan dibacakan satu ayat dari Lukas 23 ayat 44 hingga yang 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuperserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Mari segenap jemaat, pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri dan mengambil saat teduh. Hari ini kita memperingati peristiwa kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan bagi kita. Tidak ada jalan keselamatan lain selain melalui Dia dan di dalam Dia. Marilah sambil berdiri dengan penuh penghayatan akan kematiannya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan
yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Bagi setiap kita yang berdosa, kasih Allah melimpah. Anak Allah yang sempurna telah diberikan untuk menebus setiap kita yang berdosa. Kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dituliskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia. Pada manusia berdosa, kasih-Nya melimpah. Anak-anak diberikannya tebus yang berdosa. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetapi nyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Apapun dosa yang telah kita lakukan, Tuhan selalu mengampuni setiap kita. Yang bercacat Kau kasihi, Kau sembuhkan dan ampuni. Kasih Allah tak terbatas, hingga ku dapat sempurna. Bila zaman ini lalu, senyap pun hancurlah, tetap teguh kasih Allah kekal terus selamanya. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetapi nyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Yesaya 53 ayatnya yang ketiga hingga yang ke-8. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang akan memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jumat itu, dalam cemooh dan cibir, Yesus berjalan menapaki perbukitan Golgota. Penuh gaya seorang tentara membawa tulisan, Yesus orang Nazaret,
Raja orang Yahudi. Gelak tawa terdengar seolah sebagai respon atas Yesus yang terluka. Ketika paku tajam menghujam tangan dan kakinya, dalam rang pedih dan duka, ia berteriak lirih. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jumat itu, seorang penjahat mengolok-olok Yesus, seakan ia yang paling baik, ia yang paling benar. Namun penjahat yang satu justru menyadari keberdosaan dirinya dan betapa bersih dan mulianya Yesus. Kepadanya Yesus berujar, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jumat itu, dengan nafas tersengal, matamu menerawang jauh. Kau lihat ibumu berdiri di sudut dalam derai air mata cinta. Dalam sekarat pun engkau masih mengingat ibumu, hingga engkau berkata lembut, Ibu, inilah anakmu. Jumat itu, kala nyawa mulai merenggang, engkau bersedia mereguk anggur derita, sehingga engkau berujar parau, Aku haus. Jumat itu, kala nyawa di ujung nafas, kala gelap menutupi siang, Sang Bapa pun seakan meninggalkan Yesus. Seonggok kengerian menciptakan ketakutan. Ia harus berjalan tanpa Sang Bapa, masuk dalam kerajaan maut. Dengan gemetar ia berujar, Eli, Eli, lama sabachthani. Jumat itu, derita hampir mencapai puncak. Dalam keyakinan tiada tara akan rencana agung Sang Bapa, Yesus menuntaskan drama kesetiaan seorang
Anak manusia. Ya Bapa, dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Jumat itu salib menjadi saksi kesetiaan seorang hamba Tuhan, Yesus Kristus. Dengan senyum kemenangan, Ia mengakhiri semuanya untuk kembali kepada tahtanya yang mulia. Sudah selesai. Marilah setiap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Pada salib Tuhan ku bersandar, kasih-Mu sungguh kurindukan, dan selama hidup ku taat kepadamu. Ku rindu
Yesus, kami turut merasakan apa yang Engkau rasakan ketika Engkau disalib. Betapa sakitnya tubuh Tuhan Yesus pada saat itu, dicambuk, dimahkotai duri, didera, dipaku, semuanya bagi setiap kami. Dengan mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib, yang menanggung dosa seluruh umat manusia di dunia, saat ini kami sebagai orang berdosa merendahkan diri di hadapan-Mu. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh kasih, kami mengakui kepadamu bahwa kami selalu bersalah, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Kami selalu melawan firman-Mu dan kehendak-Mu dalam segala hal. Kami lebih mengutamakan keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu kami ya Tuhan. Ampunilah setiap kami Tuhan. Sucikanlah setiap kami dan layakan kami untuk bisa masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah Tuhan bagi kita melalui Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6 hingga ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan yang oleh darah-Nya setiap kita telah disucikan dan mendapatkan kemenangan karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari segenap jemaat dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Di Bukit Golgota, nyatalah kasih Allah bagi setiap kita. Yesus, anak Allah, mati bagi setiap kita yang penuh dengan dosa. Di Bukit Golgota nampaklah salibnya, matahari pun jadi suram. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Pujikan baitnya yang kedua. Meski salib di Golgota sudah tidak ada, namun kuasanya tetap nyata bagi kita. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun kuasanya tetap ada.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, tolong setiap kami, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, secara khusus pada hari ini, kami boleh memperingati Jumat Agung, di mana Engkau menderita, bahkan Engkau mati demi kami orang yang berdosa. Tuhan, biarlah ketika kami mengingat Jumat Agung, semakin membuat kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Biarlah kami semakin percaya kepadamu, kami semakin setia di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih besar-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh Kudus boleh menyatakan kebenaran itu, mengingatkan setiap kami bagaimana kami harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Biarlah ketika kita memperingati Jumat Agung, kita semakin diingatkan akan kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu mulia, yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Biarlah ini semakin membuat kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman yang diambil dari Matius pasal 27. Matius 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-49. Matius 27 ayat 45 sampai ayat 49 saya akan baca untuk kita semua. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukan firman di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah nanti Bapak Ibu di rumah bisa membaca ayat-ayat selanjutnya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dan melihat kondisi negara kita saat ini, bagaimana virus corona sudah semakin menyebar, bahkan sudah lebih dari 2.000 orang, dan di Surabaya ini juga sudah hampir 100, bahkan sudah 100 lebih. Jemaat yang terkasih, virus memang begitu kecil, tetapi sekalipun kecil memberikan dampak yang besar. Saking besarnya dampak yang dilakukan oleh virus ini, maka yang turun tangan untuk mengatasi masalah virus ini adalah presiden atau pemimpin negara. Bahkan di negara-negara lain juga demikian. Pemimpin negara yang turun tangan untuk mengatasi masalah. Jadi kita dapat melihat Bapak Ibu, ketika seorang pemimpin negara, presiden, dia turun tangan untuk mengatasi masalah ini, maka kita dapat katakan, masalah virus corona ini adalah masalah yang sangat-sangat serius. Sangat serius, sampai pemimpin negara untuk turun tangan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan masalah dosa? Saya sering kali katakan kepada kita, bagaimana dengan masalah dosa? Apakah masalah dosa dapat diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin negara?
Apakah masalah dosa dapat diselesaikan oleh seorang presiden atau seorang raja bahkan sekalipun? Tentu tidak bisa. Siapakah yang sanggup untuk mengatasi masalah dosa? Masalah dosa Bapak Ibu itu lebih besar daripada masalah virus corona ataupun virus-virus apapun. Masalah dosa adalah masalah yang sangat-sangat serius di dalam kehidupan manusia karena ini berkaitan dengan kekekalan. Mati kekal. Siapa yang dapat menyelesaikan masalah dosa? Jemaat yang terkasih, Allah lah yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dari sorga turun ke dalam dunia. Untuk apa dia turun ke dalam dunia? Karena Tuhan tahu masalah dosa adalah masalah yang sangat serius dalam hidup manusia. Karena itu dia turun dari sorga. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah dosa, masalah yang sangat serius di dalam kehidupan manusia. Kalau Allah menganggap masalah dosa adalah masalah yang serius, bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang terkasih? Apakah kita juga melihat masalah dosa adalah masalah yang serius? Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Jemaat, saya akan mengingatkan kita kembali akibat dari dosa. Apa akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Akibat dosa ini meliputi dua aspek yang sangat serius dalam hidup manusia. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, yang disebut dengan kerusakan total. Apa itu kerusakan total? Kerusakan total itu menunjukkan bahwa semua segi dalam kehidupan manusia itu sudah dipengaruhi oleh dosa. Entahkah itu kehendak kita, entahkah itu pikiran kita, entahkah itu emosi kita, entahkah itu tubuh kita. Semua sudah dipengaruhi oleh dosa. Tidak ada segi dari hidup manusia yang tidak dipengaruhi oleh dosa. Semua dipengaruhi oleh dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, kalau manusia sudah mengalami kerusakan total, maka yang kedua, yang disebut dengan ketidakmampuan total. Apa artinya ketidakmampuan total? Setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak memiliki kuasa lagi untuk dapat melakukan sesuatu untuk menyumbangsi bagi keselamatannya. Oleh karena sudah mengalami kerusakan total tadi, maka manusia tidak mampu Bapak Ibu dari dirinya sendiri untuk apa? Untuk menyumbangsi bagi keselamatannya. Tidak bisa, manusia tidak bisa lagi berbuat sesuatu apapun untuk menyumbang bagi keselamatan dirinya. Dan kita tahu Allah tidak pernah menganggap enteng masalah dosa. Bagi Allah masalah dosa, masalah yang sangat serius. Dia tidak pernah mentolerir berkaitan dengan dosa. Ini dapat kita melihat dari kitab Kejadian. Kita dapat melihat dari kejatuhan Adam dan Hawa. Jemaat yang terkasih, saya mau bertanya kepada kita pagi ini. Siapakah di antara kita yang hidup ketaatannya melebihi dari Adam dan Hawa pada waktu mereka masih berada di Taman Eden? Jemaat, ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, mereka begitu taat kepada Tuhan. Mereka begitu setia kepada Tuhan. Mereka melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Tetapi hanya karena satu kali mereka berbuat dosa, yaitu melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang Tuhan larang. Apa yang terjadi dengan manusia itu? Mereka terbuang, mereka menjadi manusia yang binasa, mereka menjadi terhukum, mereka terputus hubungannya dengan Tuhan. Jemaat, inilah kekristenan, berbeda dengan agama lain. Di dalam kekristenan justru terjadi sebaliknya. Dosalah dalam tanda petik yang seakan-akan menghapus segala ketaatan maupun segala kebaikan kita. Bukan berarti Allah itu tidak menghargai ketaatan Adam atau kebaikan Adam. Tetapi Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu tidak pernah main-main dengan yang namanya dosa. Dia tidak pernah toleransi dengan yang namanya dosa. Puji syukur, pada hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana kita memperingati Yesus menderita bagi kita. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa dia mati di atas kayu salib?
untuk mengganti saya dan Bapak Ibu sekalian, untuk menebus kita, supaya setiap kita menjadi kepunyaan miliknya Tuhan. Kata tebus Bapak Ibu itu berarti dibeli, khususnya dalam kaitan dengan budak. Jadi kata ditebus pada kematian Kristus di atas salib, itu menggambarkan kita ini sudah dibayar tunai dengan darah Kristus dari perhambaan dosa. Jadi pada waktu kita belum ditebus, maka pada waktu itu kita masih menjadi hamba dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang kisah penyalipan Yesus dan kematian Yesus, saya percaya kita semua pasti sudah tahu. Karena setiap tahun dirayakan, bahkan mungkin dalam waktu-waktu tertentu, kita sering mendengarkan khotbah ataupun kita sering membaca bagian tentang penyalipan Yesus. Namun, setiap Jumat Agung Bapak Ibu kita selalu diingatkan terus. Apa yang diingatkan? Yaitu diingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita membaca kisah penyalipan dan kematian Kristus, di dalam bacaan tadi Bapak Ibu, sebenarnya ada satu hal yang sangat tragis. Yang sangat-sangat tragis sekali. Yang mana Bapak Ibu yang sangat tragis dari kisah penyalipan ini? Di dalam bacaan kita tadi. Bapak Ibu yang tragis adalah bahwa sesungguhnya Yesus disalib itu bukan dilakukan oleh orang kafir. Tapi justru yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang menyebut dirinya sebagai umat Tuhan. Sebagai anak Allah. Justru merekalah yang menyalibkan Yesus. Bukankah ini sungguh hal yang sangat menyedihkan? Mereka yang harusnya mengerti, mereka yang harusnya tahu tentang Mesias, tetapi justru merekalah yang menyalibkan Yesus. Apa juga demikian dalam hidup kita jemaat? Atau jangan-jangan dalam hidup ini kita juga menyalibkan Yesus? Kembali kepada firman hari ini. Kita akan menyoroti orang yang menyebut umat Allah yang berada di sekitar salib Yesus. Di dalam ayat 46 yang kita baca dikatakan, Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat 46 dikatakan Yesus berkata Eli, Eli, yang menggunakan kata Eli. Tetapi coba kita perhatikan di dalam ayat 47, orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu berkata demikian. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Jemaat yang terkasih, di dalam ayat 47 di dalam bahasa asli menggunakan kata Helias, bukan Eli, Helias. Ayat 46 yang kita baca tadi, banyak ahli mengatakan ini adalah penggenapan dari Mazmur 22 ayat 2. Ya, penggenapan dari Mazmur 22 ayat 2. Kenapa mereka bisa salah mendengar? Padahal Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabatani, di dalam bacaan itu dikatakan dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras. Tetapi kenapa mereka bisa salah tangkap apa yang Yesus katakan? Eli, Eli, tetapi mereka mendengar Helias. Nah, hari ini Bapak Ibu coba kita belajar dua sebab mengapa mereka bisa salah menanggapi suara Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, ini masih berkaitan dengan ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan. Sebagai orang Yahudi seharusnya mereka mengerti apa yang Yesus katakan. Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani. Mereka menghubungkan dengan Elia, ini sebenarnya hanya sebagai hinaan Bapak Ibu yang terkasih. Karena mereka pikir bagaimana mungkin Elia hadir. Dan karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri disalib tidak mampu dia menolong dirinya. Jadi sebenarnya hanya sebagai hinaan. Tidak mungkin Elia hadir. Lah Yesus sendiri tidak bisa membantu dirinya sendiri. Kalau memang dia berkuasa bisa melakukan mujizat, kenapa dia tidak bisa lepas dari salib? Jadi sebuah hinaan Bapak Ibu, sebuah ejaan sebenarnya yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus.
Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Jemaat yang terkasih, mengapa mereka bisa tidak percaya kepada Yesus? Karena mereka melihat satu realita, melihat satu kenyataan bahwa Mesias yang mereka harapkan, Mesias yang mereka inginkan, itu berbeda dengan Yesus. Bagi mereka, Mesias itu adalah pahlawan yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bukan seperti Yesus yang kelihatan begitu lemah, begitu tidak berdaya. Inilah membuat mereka kecewa dan sedih melihat Mesias. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup kita juga demikian. Kita harus hati-hati dengan yang namanya kenyataan. Kita harus hati-hati dengan yang namanya realita. Hidup orang percaya bukan hanya dari kenyataan saja, tetapi lebih daripada itu, hidup orang Kristen adalah hidup dari imannya. Kenyataan hidup dapat membuat orang kecewa. Kenyataan hidup dapat membuat orang menjadi takut. Kenyataan hidup dapat membuat orang kehilangan damai sukacita. Seperti yang terjadi saat ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita perhatikan semakin hari, kondisi kita semakin mengerikan. Kita melihat di sana sini banyak berita tentang kondisi oleh karena perkembangan virus corona yang masih belum ada obatnya. Berapa banyak orang yang sudah mati karena virus ini? Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu yang terjadi di Indonesia saja. Sudah berapa banyak jiwa yang sudah mati? Berapa banyak dokter yang sudah mati karena virus ini? Bahkan Bapak Ibu, sudah berapa banyak pendeta yang mati karena virus corona ini? Siapapun bisa, termasuk orang Kristen, tidak kebal dengan yang namanya virus corona. Melihat kondisi ini Bapak Ibu, apa kita tidak takut? Apa kita tidak khawatir? Apa kita tidak gentar? Belum lagi kenyataan yang kita lihat akibat dari virus ini. Masalah ekonomi, banyak pengangguran di sana sini. Usaha kita menjadi kacau. Tidak sedikit juga mungkin yang tutup usaha. Tidak sedikit juga yang pada saat ini jadi pengangguran dan tidak memiliki penghasilan. Bagaimana dengan sosial? Hubungan juga sudah mulai renggang dan sebagainya. Bahkan ada orang mengatakan kita ini seperti hidup di dalam penjara. Sepertinya Tuhan kok diam saja. Di mana Dia? Di mana kuasanya? Kenapa Tuhan tidak menghentikan atau menghapus virus ini? Mungkin banyak kenapanya Bapak Ibu ketika kita melihat realita, ketika kita melihat kenyataan. Seorang ibu, Bapak Ibu, dia memberikan sharing. Seorang ibu dari dari sebuah sekolah, di mana anaknya ini di sekolah di Gloria, kemudian dia memberikan sharing. Ketika dia melihat begitu cepatnya wabah dari virus corona ini yang menyebar dan mengancam banyak orang, dia menjadi khawatir. Dia katakan, jujur saya juga khawatir. Saya takut jangan-jangan sebelumnya saya sudah pernah terinfeksi dari seseorang kah, atau dari sebuah barang yang saya pegang kah, atau jangan-jangan sudah ada di dalam tubuh saya dan itu saya infeksikan juga kepada suami saya, kepada anak-anak saya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemudian dia melihat belum lagi masalah ekonomi, belum lagi dia melihat masalah pekerjaannya, belum lagi dia melihat bagaimana nih masalah anak-anak yang tidak sekolah, kemudian dia disibukkan juga untuk mengajar anak-anak. Dia katakan sebagai manusia tentu ada kekhawatiran, tentu ada ketakutan. Tetapi lalu dia berkata puji syukur kepada Tuhan, di mana banyak firman Tuhan yang dapat meneguhkan dan memberikan kekuatan kepadanya. Salah satu firman yang meneguhkan dia di dalam Yesaya 41 ayat 10. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lalu ibu ini berkata, saya penuh sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan.
Bahkan sampai hari ini Tuhan memelihara dan memberkati kesehatan dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan maupun di dalam kehidupan keluarganya. Jemaat yang terkasih, awalnya dia khawatir, awalnya dia takut, awalnya dia cemas. Tetapi dia terus belajar untuk beriman, dia terus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Jemaat, hati-hati dengan kenyataan. Karena kenyataan hidup dapat membuat kita tidak percaya. Kenyataan dapat membuat kita hidup di dalam ketakutan. Hidup kita orang percaya bukan hanya dari kenyataan, tetapi dari iman. Karena dengan iman kita punya pengharapan. Iman membuat kita melangkah yakin seperti kesaksian dari ibu ini. Iman membuat kita teguh dan yakin bahwa Allah kita, Tuhan kita itu Immanuel. Apakah saat ini Bapak Ibu kita sudah berjalan dengan iman di tengah-tengah realita hidup? Jangan seperti orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Yesus, ataupun mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Ketika mereka melihat realita, mereka tidak percaya. Tetapi marilah kita berjalan dengan iman. Iman memberikan pengharapan. Iman memberikan damai sejahtera. Iman memberikan kita kekuatan. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tadi ketidakpercayaan, lalu yang kedua adalah hati yang bebal. Hatinya bebal. Hatinya bebal, telinga juga jadi bebal. Mereka mengerti perkataan Yesus, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi justru mereka kaitkan dengan nama Elia. Memang Bapak Ibu di dalam Malaki 4 ayat 5 itu ada nubuatan yang mengatakan kalau Elia itu akan datang kembali. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang mereka percaya Elia datang kembali, kenapa Mesias yang sudah hadir, Mesias yang ada di tengah-tengah mereka, yang mengajar mereka dengan penuh kuasa, melakukan banyak mujizat, yang hidupnya begitu mulia, mereka tidak percaya, malah menyalibkan Yesus. Bapak Ibu, inilah kebebalan hati. Mereka pikir dengan memberi anggur asam kepada Yesus, mereka pikir mereka membantu Yesus. Bapak Ibu, saya katakan sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang membantu mereka dengan disalib itu. Supaya mereka tidak binasa, supaya mereka diselamatkan. Mereka pikir mereka membantu Yesus, tetapi sesungguhnya Yesus sedang membantu mereka untuk memikul dosa mereka. Bebal membuat telinga mereka pun tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Hari-hari ini Bapak Ibu tidak sedikit juga orang Kristen yang hatinya bebal. Ciri-ciri orang yang bebal Bapak Ibu, tidak taat kepada firman Tuhan, malas beribadah, malas bersekutu, malas baca atau Alkitab atau bersaat teduh, malas untuk bertumbuh. Telinganya lebih suka kepada hal-hal dunia dibandingkan mendengar firman Tuhan. Atau mereka seperti orang Farisi yang katanya tahu firman Tuhan, tapi hatinya bebal untuk percaya. Kebebalan kita Bapak Ibu menambah goresan luka bagi Yesus. Atau bahkan kita menyalibkan dia lagi. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita juga seperti orang-orang ini? Ketika kita tidak taat Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh malas beribadah kepada Tuhan, malas untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman, hati-hati Bapak Ibu, jangan-jangan kita seperti orang-orang yang bebal ini. Jemaat yang terkasih, untuk menutupi khotbah saya, ada satu renungan yang saya baca. Di dalam renungan itu ada satu kisah tentang seorang yang sangat gelisah. Dia gelisah oleh karena dosa-dosanya. Pada suatu malam Bapak Ibu, di dalam kegelisahan karena dosa-dosanya, dia tidur, satu malam dia tidur dan dia bermimpi. Di dalam mimpi itu Bapak Ibu dia melihat Yesus
tengah dicambuk dengan biadab oleh seorang prajurit. Ketika cambuk keji itu menyentuh punggung Kristus, pria itu gemetar ketika dia melihat tali cambuk yang tampak mengerikan, yang meninggalkan luka sangat dalam bagi tubuh Yesus. Tuhan Yesus terus bersimbah darah. Saat prajurit yang memegang cambuk itu mengangkat tangannya dan akan menyambut Tuhan kembali, pria itu maju ke depan, kemudian dia menghentikan orang itu. Saat itulah Bapak Ibu, prajurit yang menyambut Yesus itu menolehkan wajahnya kepada pria tersebut. Ketika dia menolehkan wajahnya, dia melihat orang itu Bapak Ibu. Orang itu kaget dan terkejut. Kenapa dia kaget dan terkejut? Ternyata prajurit yang menyambut Yesus itu adalah dirinya sendiri. Dia melihat wajah prajurit itu adalah wajahnya sendiri. Itulah sebabnya dia kaget ketika dia melihat bahwa sesungguhnya dialah yang sedang menyambut Yesus. Dia bangun dari tempat tidur, dia langsung mandi, dia bermandikan keringat dingin, dia menyadari betapa dia orang yang berdosa. Dialah yang membuat sang juru selamat itu menanggung hukumannya. Tatkala dia merenungkan penderitaan Kristus, dia teringat Yesaya 53 ayat yang ke-5. Di dalam Yesaya itu dikatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jemaat yang terkasih, biarlah pada momen Jumat Agung ini, kita boleh disadarkan untuk terus belajar, percaya kepada Tuhan di dalam situasi kondisi apapun. Dan jangan pernah menjadi orang yang bebal. Tapi mari kita sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Biarlah Jumat Agung ini sungguh-sungguh memberkati kita, membuat kita semakin mengasihi Tuhan, membuat kita semakin mencintai Tuhan. Mari jemaat, saya ajak kita untuk ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita boleh merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh boleh menjadi orang-orang Kristen yang diperkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu silakan ambil saat teduh. Silakan Bapak Ibu merenungkan kasih Tuhan. Biarlah Bapak Ibu boleh mengungkapkan isi hati di hadapan Tuhan. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Biarlah kita boleh terbuka di hadapan Tuhan, karena tidak ada satupun yang tersembunyi. Akuilah di hadapan Tuhan, jika selama ini kita tidak percaya atau kurang percaya atau timbul keraguan dan ketakutan, bahkan tidak ada damai di hati kita. Bahkan seringkali kita menjadi orang yang bebal,
Orang yang tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita tidak menyalibkan Yesus yang kedua kali lagi. Di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku dan hidupku beri semu di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Mari kita berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan hidup kami. Kiranya di dalam menyambut Jumat Agung ini, Tuhan, biarlah kami semakin mengasihi dan mencintai-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh belajar percaya kepadamu di tengah-tengah realita hidup, di tengah-tengah kenyataan apapun. Karena iman memberikan pengharapan, iman memberikan kekuatan, iman memberikan peneguhan, iman memberikan damai sejahtera. Tuhan, biarlah kami bukan orang-orang yang bebal, tetapi kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu, mencintai-Mu dengan segenap hati. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita semua. Jemaat, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa menyerahkan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami hingga saat ini. Bersyukur atas kesehatan yang telah Engkau berikan. Bersyukur untuk setiap rezeki yang Engkau titipkan kepada kami. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan yang asalnya juga daripadamu. Kiranya Tuhan yang akan menguduskan persembahan kami. Tuhan, pakai persembahan kami sehingga bisa dipergunakan untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, sambil tetap bangkit berdiri, bersama kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Ada 3 pokok doa pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan iman setiap jemaat kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita berdoa untuk pelayanan penginjilan supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau bersama berdoa untuk upaya penanggulangan COVID-19, mulai dari pemerintahan, upaya-upaya untuk tracing setiap pasien-pasien dari COVID sendiri, dan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan RS. Kiranya Tuhan yang akan sertai semuanya, kita serahkan ke semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari bersama kita berdoa sambil membuka suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami sehingga kami ada sampai saat ini. Tuhan, pada saat ini kami mau bersama berdoa untuk pertumbuhan iman dari jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, dari GKT Nazaret Pondok Indah. Tuhan, tolong Tuhan, agar setiap hari kami bisa semakin hari semakin tumbuh dalam cinta yang semakin dalam kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah begitu baik buat setiap kami, karena Engkau telah rela mati buat setiap kami, karena kasih-Mu bagi setiap kami. Tuhan, tolong agar dalam kehidupan kami juga bisa mengamalkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami bisa menjadi terang untuk orang-orang di sekitar kami. Kami bisa membawa berkat Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu.
Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan penginjilan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan supaya semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kiranya Tuhan yang akan berkati untuk setiap penginjil, setiap misioner, dan setiap kegiatan-kegiatan lain Tuhan, yang semuanya bertujuan untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau yang akan bekerja Tuhan, untuk setiap pelayan Tuhan, untuk setiap orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, Tuhan Kau tolong berkati Tuhan, agar mereka bisa mendengar firman-Mu, agar mereka bisa mendengar Injil, dan semakin hari Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk virus corona Tuhan yang telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan dari negara kami. Tuhan, Kau tolong Tuhan, berkati setiap orang yang terlibat dalam penanganannya, mulai dari pemerintah Tuhan, sertai pemerintah agar mereka bisa dalam melaksanakan strategi-strategi yang telah dirancang sebaik mungkin untuk mengatasi dampak dari virus corona ini. Kiranya Tuhan yang kasih mereka kekuatan, Engkau berikan hikmat Tuhan untuk setiap aparat-aparat pemerintahan, sehingga Tuhan bersama-sama negara ini Tuhan bisa Tuhan melawan virus tersebut Tuhan. Tuhan juga tolong Tuhan untuk setiap tenaga-tenaga medis yang berjuang di garda depan untuk bisa menanggulangi virus ini. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kesehatan, kekuatan, semuanya kami serahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tolong Tuhan, Engkau yang tahu juga Tuhan kekurangan-kekurangan di lapangan Tuhan, baik itu alat-alat medis Tuhan, serta alat-alat pelindung diri dan berbagai kekurangan yang lainnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak akan mencobai melebihi dari kekuatan kami. Kiranya Engkau terus Tuhan, hari demi hari, biarkanlah Tuhan, dalam menghadapi masalah ini Tuhan, setiap kami bisa semakin berserah kepada-Mu Tuhan, bahwa kami semakin percaya Tuhan, bahwa ada tangan-Mu yang campur tangan di dalam setiap hal yang kami hadapi, bahwa di akhirnya Tuhan, Engkau akan telah mempersiapkan suatu rencana yang paling indah untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari saya mengajak setiap kita untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan pujikan doksologi, kemudian doa berkat disampaikan oleh Pendeta Hendra Liu, dan kita akan akhiri dengan Amin Song. Jemaat yang terkasih, biarlah kita selalu belajar untuk percaya kepada Tuhan di dalam hidup ini. Karena percaya memberikan pengharapan, percaya memberikan kekuatan, percaya memberikan damai sejahtera. Jangan jadi orang yang bebal, supaya setiap kita berkenan di hati Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan, pencipta langit dan bumi, memberkati engkau di dalam segala kelimpahannya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Ia yang akan melindungi engkau dan menjaga engkau dan menghindari engkau dari segala mara bahaya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
duduk dan mengambil saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Amin.